Oke, thank you dan kembali lagi bersama saya di video ini dan seharusnya video ini yang bahas mengenai the power of the dream itu saya tempatkan di uh, sebelum video-video sebelumnya karena seharusnya the power of the dream itu adalah sesuatu yang awalnya harus Anda punya sebelum Anda melakukan apa-apa, apalagi jika Anda punya motivasi untuk menghasilkan dan merubah hidup Anda melewat internet ya, yang lagi-lagi ujung-ujungnya menghasilkan uang lewat internet, berhasil lewat internet gitu. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai impian, apa itu impian dan bagaimana impian bisa membantu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Di video ini saya tidak akan mengartikan impian kepada Anda sesuai dengan apa yang orang banyak pikir karena saya akan sampaikan adalah impian versi saya dan bagaimana impian bisa membantu saya mendapatkan yang saya inginkan. Gitu. Jadi mungkin kalau saya bertanya Anda, what is your dream? Ya saya juga nggak tahu gitu. Anda mungkin jawab dalam hati dulu ya. Oke, ya apa sih sebenarnya impian itu? Ya jika dipahami lebih dalam, ya artinya sangat banyak dan menurut saya karena sewaktu saya masih menjadi guru dulu, saya masih menjadi guru menjadi guru bahasa Inggris dulu, saya sering bertanya kepada murid saya, apa itu impian? Okay, what is a dream? Okay. Yap, banyak orang-orang, bukan banyak, banyak murid saya yang berkata bahwa impian itu adalah tujuan, tujuan hidup katanya. Dan ada juga yang berkata bahwa impian itu adalah cita-cita saya. Oke, dan kemudian banyak yang berkata juga impian itu adalah arah hidup saya dan juga kiblat saya. Oke, itu adalah tujuan akhir saya, kemana saya ingin menuju. Oke, impian adalah tidur. Aneh juga ya kedengarannya impian adalah tidur. Mungkin ada hubungannya kali ya, impian dengan tidur. Kemudian hasrat, passion saya. Oke, ada juga yang bilang impian adalah obsesi saya. Impian adalah minat saya. Dan ada juga orang yang impiannya bilang itu impian ya impian gitu. Dan yang paling lucu sebenarnya murid-murid saya, siswa-siswa saya banyak-banyak berkata kalau impian itu adalah sebuah mimpi. Mimpi kalau kita tidur. Oke, jadi mereka mengatakan kalau impian itu hanyalah mimpi dan untuk karena saya menyebutkan bahwa impian adalah sangat penting bagi Anda, oke, bagi mereka semua. Uh, Dream is the most important thing that you have dan mereka pun mengatakan bahwa kalau impian memang itu yang sangat penting bagi hidup kita, marilah kita tidur lagi. Dan pernyataan itu sebenarnya pernyataan yang bagaimana ya kalau dipikir ya, saya bilang itu pernyataan ngaco buat saya. Oke, karena menurut saya adalah impian itu sangat sakral. Dan kenapa saya bilang sangat sakral? Karena ini adalah cerita saya mengenai impian. Oke, pada saat umur 16 tahun, saya diperkenalkan dengan bisnis multi level marketing dan disitulah saya mengenal impian atau dream. Dan hal yang paling pertama yang harus dilakukan ketika Anda bergelut di dunia bisnis network marketing atau MLM itu adalah Anda harus punya impian gitu. What is your dream? Anda harus punya impian. Apa impianmu? Dan luar biasanya lagi pada saat itu saya waktu masih di bisnis MLM atau multi level marketing, saya bertanya kepada upline saya bertanya mengenai ngapain harus tentukan impian dulu. Oh ya, nama upline saya ya, adalah Pak Dewan dulu, orangnya sangat luar biasa dan dia dengan sederhananya berkata kepada saya, impianmu akan menuntunmu dan melindungimu dari mara bahaya, memotivasimu karena kamu memikirkannya setiap hari dan akan menjadi doamu kemanapun kamu pergi. Wah, setelah mendengar kata-kata ini akhirnya masuk ke dalam pikiran saya, masuk ke alam bawah sadar saya yang untungnya semasa remaja dulu waktu umur 16 tahun itu yang saya masukkan ke dalam otak saya itu hal-hal seperti itu, hal-hal positif, hal-hal motivasi. Mungkin ketika remaja dulu yang saya masukkan ke dalam pikiran saya adalah pikiran remaja yang masih ingin have fun, yang masih ingin bersenang-senang. Barangkali yang bicara sama Anda dan bicara sama Anda sekarang di strategi Facebook member area ini bukan saya tapi orang lain ya, barangkali saja. Oke. Okay? Yap. Dan cerita yang paling menarik adalah ketika saya meninggalkan dunia network marketing karena waktu itu masih sangat muda sekali. Saya belum saya sebenarnya juga presentasi ke orang gitu ya, presentasi ke keluarga, ke banyak orang dan hampir lebih dari 100 orang
hampir lebih atau kurang dari 100 orang, pokoknya saya tidak tahu, banyak orang yang saya presentasi. Dan kalau Anda pikir saya adalah orangnya pintar ngomong gitu ya, karena dilatih waktu saya masuk di dunia network marketing juga gitu ya. Oke, saya praktek ngomong, saya presentasi ke banyak orang. Namun setelah itu sekitar umur 18 tahun, karena 2 tahun tidak berhasil di dunia network marketing, saya memilih hidup normal. Gitu. Kembalilah saya kepada hidup normal. Dan saya belajar di SMA sampai lulus, oke. Dan lulus SMA, apa yang terjadi ya pada umumnya seperti orang-orang pada biasanya, yaitu kuliah, cari kerja, dan akhirnya saya menjadi guru bahasa Inggris di salah satu institusi terbesar di Indonesia Timur sini. Oke. Ya, namun singkat cerita, sekitar 1,5 tahun yang lalu sesuatu yang aneh terjadi gitu loh. Yang aneh, kenapa sebenarnya nggak aneh-aneh juga, tapi eh waktu itu saya menghadiri acara pernikahan sepupu saya di Kalimantan, di Balikpapan ya. Oke, hal yang aneh tersebut terjadi di rumah tempat tinggal saya, di rumah sepupu saya di Balikpapan. Apa yang terjadi? Buku yang bertahun-tahun saya baca sebelumnya sewaktu saya di masa remaja dulu, yaitu The Cash Flow Quadrant dari Robert Kiyosaki. Oke, tiba-tiba muncul di meja teras saya, tapi saya tahu buku itu dibaca sepupu saya dan ini bukan hal yang mistis ya. Oke, yang tiba-tiba buku muncul dan inilah gitu, bukan. Inilah jalannya, bukan seperti itu. Tapi eh, kebetulan sepupu saya baca dan dia meninggalkannya di meja teras. Dan karena saya pernah baca, saya tertarik lagi untuk baca, oke. Dan buku ini sangat luar biasa jika Anda mau baca. Buku ini adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang mau mengubah hidupnya, baik itu secara internet ataupun ya online atau offline. Ya, saya sarankan, bukan saya sarankan, Anda memang harus baca buku ini, sangat luar biasa sekali. Tapi waktu itu saya diingatkan kembali mengenai konsep-konsep di cash flow quadrant ini, yang konsepnya adalah di konsep buku itu mengajarkan bahwa orang-orang yang berada di kuadran kiri seperti ini, di kuadran kiri ini adalah orang-orang yang poor atau rich. Poor ya, miskin, atau rich gitu. Dan orang-orang yang berada di kuadran kanan ini, orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki freedom gitu. Maksudnya ini apa? Saya jelaskan secara singkat, Ya, di kuadran kiri ini, makanya namanya cash flow quadrant. Di kuadran kiri ini adalah I, maksudnya apa? Employee, yaitu Anda bekerja sebagai karyawan gitu di suatu perusahaan. Nah, kalau misalnya S ini self-employed, Anda bekerja untuk diri Anda sendiri. Misalnya seperti dokter, pengacara, kemudian artis, ya pokoknya profesi yang bekerja untuk diri sendiri. Sementara B di sini adalah seorang businessman yang mempunyai bisnis, yang mempunyai sistem yang berjalan bagi mereka. Dan kalau misalnya Anda sudah menjadi investor, inilah akhir dari perjalanan cash flow quadrant ini, karena investor merupakan orang-orang yang menginvest uang mereka ke satu perusahaan yang membuat mereka mendapatkan freedom gitu. Dan dan di buku itu diajarkan bahwa ketika kita sedang menjadi employee, cepat-cepatlah kita bisa menjadi self-employed. Carilah suatu usaha yang bisa membuat jika Anda bekerja, Anda dapat menghasilkan uang untuk Anda sendiri. Bukan karena ketika di employee, Anda bekerja menghasilkan uang, tapi uangnya tersebut bukan untuk Anda, tapi untuk bos Anda, bukan? Kalau di self-employed, Anda cari uang, dan jika Anda dapat uang tersebut, uang tersebut 100% untuk Anda, ataupun mungkin bukan 100% karena mungkin Anda punya modal dan ya segala sistematis dari usaha Anda gitu. Dan kemudian Anda bikin sistem. Setelah employee, usahakan jadi self-employed. Setelah self-employed, cari lagi sebanyak-banyaknya keuntungan untuk membuat sebuah bisnis, dan dari bisnis ini kita akan membuat sistem gitu yang bekerja untuk Anda, sehingga ketika kita tidak bekerja lagi, sistem yang bekerja untuk kita, dan kita bisa dapat uang dimanapun kita mau gitu. Dan itulah keuntungan juga jadi internet marketer atau internet entrepreneur ya. Dan kemudian berikutnya adalah setelah kita mempunyai banyak uang, kita menjadi investor, karena di investor ini adalah total freedom yang akan kita dapatkan. Jadi konsepnya adalah setelah jadi employee, Anda harus berusaha cari cara untuk menjadi self-employed, bekerja untuk diri Anda sendiri. Setelah itu menjadi seorang businessman. Setelah menjadi businessman, Anda menjadi investor. Dan itulah konsep yang diajarkan buku itu.
Dan saya dulu bercita-cita untuk berada di kuadran kanan ini. Tapi sampai saya membaca buku itu saat kedua kalinya, saya masih berada di kuadran sebelah kiri sini loh. Oke, bukan di sebelah kuadran sana. Dan saya teringat kembali impian-impian saya mengenai ingin freedom, hidup yang saya inginkan. Pokoknya segala macam lah impian saya yang saya ingin dapatkan dulu. Dan saya teringat kembali, dan pada saat itu akhirnya semuanya seakan-akan bergerak untuk saya ya. Oke. Untuk mempersingkat cerita, akhirnya setiap hari saya gundah gulana, saya galau memikirkan mengenai pekerjaan saya, apa yang saya bisa lakukan untuk menjadi self-employed, kemudian jadi businessman, kemudian jadi investor, gitu. Karena impian saya dulu yang terpendam akhirnya sekarang muncul kembali, dan waktu itu impian saya menjadi lebih kuat karena saya telah tumbuh dewasa ya. Bayangkan saya dulu umur 16 tahun karena masih ingin belajar, masih ingin have fun, jadi terbagi pikirannya ya, masih ingin have fun, mau punya impian have fun, punya impian have fun, punya impian. Dan saya pikir waktu saya membaca buku itu kedua kalinya, seharusnya hidup saya sudah berubah sekarang gitu. Dan akhirnya saya susah tidur dalam 3 bulan. Dan 3 bulan berikutnya setelah saya baca buku tersebut, saya menemukan Empower Network. Dan perjalanan internet marketing saya pun dimulai dari situ. Oke, dan saya akan menutup video ini dengan menanamkan konsep bahwa pikiran Anda sangat luar biasa. Manusia merupakan makhluk yang paling mulia karena memiliki otak yang mampu berpikir. Dan akhir-akhir ini saya sedang sangat sering membaca mengenai the power of your subconscious mind. Jadi kekuatan dari pikiran bawah sadar Anda, kekuatan dari alam bawah sadar Anda. Salah satu buku yang saya baca adalah buku dari Joseph Murphy, yaitu The Power of Your Subconscious Mind. Oke. Buku ini sangat bagus karena mempelajari mengenai pikiran bawah sadar Anda. Yang saya pelajari selama ini mengenai Power of Subconscious Mind adalah ini loh. Oke. Pikiran sadar Anda sebenarnya yang Anda lakukan jika Anda sadar, ketika Anda sadar dan menentukan apa yang Anda lakukan, membuat sebuah keputusan, itu sebenarnya cuma sebesar gunung es yang ada di bawah ini. Jadi kalau misalnya kita lihat gunung es, pikiran sadar Anda cuma ada sebesar ini gitu. Tapi ketika Anda masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda, kalau Anda lihat gunung es, memang di atasnya seperti ini. Kalau Anda pikir besar, sebenarnya di bawahnya itu lebih besar lagi seperti yang di sini. Dan diibaratkan bahwa pikiran bawah sadar Anda adalah gunung es yang terpendam di dalam air ini. Kekuatannya sangat luar biasa, mengontrol detak jantung Anda, mengontrol nafas Anda, mengontrol seluruh sel-sel Anda, dan mengontrol seluruh sistem tubuh yang sangat luar biasa yang belum kita mengerti kenapa bisa terjadi. Oke, gitu ya. Jadi yang Anda pahami sekarang bahwa pikiran bawah sadar Anda itu adalah alam yang sangat luar biasa sekali. Dan jika Anda memasukkan hal yang positif, hasil yang Anda dapatkan positif juga. Yang saya pelajari bahwa pikiran bawah sadar itu tidak seperti pikiran sadar. Oke, pikiran sadar biasanya kita kalau mau berpikir positif, namun di pikiran kita masih ada yang negatif, itu banyak terjadi. Oke, ya, maaf tadi saya sempat pause videonya. Oke, jadi intinya adalah pikiran jika kadang-kadang pikiran sadar Anda berpikir positif, berusaha berpikir positif, namun dalam pikiran Anda sudah tertanam pikiran negatif, itu susah masuknya ya hal-hal yang positif. Namun pikiran bawah sadar Anda tidak seperti itu. Jika kita memasukkan sesuatu dalam pikiran bawah sadar kita, gitu, hal yang positif, pikiran bawah sadar ini langsung menuruti apa yang kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar tersebut. Tapi saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan hal tersebut di sini. Yang intinya saya akan jelaskan adalah jika Anda kadang mendengar suara-suara dari dalam hati Anda dan benak Anda yang paling dalam, itu adalah suara dari pikiran atau alam bawah sadar Anda. Dan itu adalah suara dari Sang Pencipta menurut saya. Karena menurut saya, sekali lagi, cuma menurut saya ya, hal yang paling dekat dari Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah alam bawah sadar Anda. Jika Anda memikirkan impian-impian Anda setiap hari dan menjadi obsesi Anda dan masuk ke alam bawah sadar Anda, Tuhan akan menuntun Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan kemudian saya akan akhiri video ini dengan pendapat saya yang selalu saya sampaikan di video-video juga.
video-video saya, video pembelajaran saya, yaitu if you have a dream, nothing can stop you. Jika Anda punya impian, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Okay, thank you so much, thank you very much, and see you again next time.